Kasus mengemudi dalam keadaan mabuk yang dilakukan oleh Suga BTS masih berlanjut. Kini, netizen menilai jika laporan yang dikeluarkan oleh Big Hit dan data mengenai jarak dan kadar kandungan alkohol yang dikonsumsi oleh Suga BTS adalah bohong. Awalnya, Big Hit mengatakan jika Suga hanya mengendarai skuter sejauh 500 meter. Namun menurut netizen, jarak dari bar yang didatangi oleh Suga sampai ke rumahnya adalah 2,8 km. Hal itu sesuai dengan hitungan yang diambil dari Google Maps, dan jika diambil dari jarak saat CCTV Suga terekam, jaraknya adalah 700 meter. Kebohongan selanjutnya adalah soal kadar alkohol yang ada di tubuh Suga. Awalnya, Suga mengaku jika dia hanya mengonsumsi 1 botol bir saja, dan saat itu kadar alkoholnya ada di angka 0,08%. Namun, netizen menilai tidak mungkin kadarnya 0,08%, tapi SIM-nya sampai dicabut. Dan ternyata, menurut media Donga Ilbo, kadar alkohol yang ada dalam tubuh Suga adalah 0,227%, yang mana batas tersebut sudah 8 kali lebih tinggi dari standar yang ditentukan. Bahkan, jika mengacu pada standar blood alcohol concentration, kadar 0,25 sampai 0,4 itu sudah ada pada tipikal effect onset of coma and risk of death. Artinya, jika seseorang berkendara dengan keadaan mabuk di atas kadar alkohol tadi, hal itu bisa menyebabkan kecelakaan hingga kematian. Makanya, harusnya hukumannya cukup berat bagi pelanggarnya. Jika melihat hukuman yang menjerat pelaku DUI dengan kadar di atas 0,2%, maka harusnya pelaku mendapatkan hukuman penjara selama 2-5 tahun dan denda sebesar 10-20 juta won. Di sisi lain, karena adanya insiden yang dilakukan oleh Suga BTS ini, ada oknum fans Suga BTS yang menjadikan drive under influence sebagai challenge. Mereka memotret diri mereka sedang berkendara sambil memamerkan alkohol yang sedang mereka konsumsi. Challenge ini disebut Suga Challenge. Aksi ini tentu sangat berbahaya karena selain melanggar hukum, tindakan ini bisa mencelakakan diri sendiri hingga orang lain. Namun sampai saat ini belum bisa dipastikan apa benar oknum tersebut adalah real fans BTS atau fans grup lain yang mencoba menjatuhkan fans BTS. Efek lain dari kejadian Suga BTS ini adalah turunnya harga saham HYBE yang cukup tajam. Pada 9 Agustus, saham HYBE yang diperdagangkan pada angka 172.700 won turun 6% dari hari sebelumnya. Penurunan ini membuat para petinggi HYBE lumayan kelabakan. Di samping itu, momen lucu juga sempat terjadi. Kali ini melibatkan salah satu member Running Man yaitu Yang Sechan. Pada 8 Agustus, Sechan muncul dalam sebuah video YouTube. Pada kesempatan itu, ia sedang makan ramyeon sambil minum bir. Di saat yang sama, Sechan bercerita, "Aku kesini pakai skuter Matic, tapi habis ini aku bakal pulang dengan menggunakan taksi. Kalian semua jangan mengemudi sambil mabuk." Pernyataan Yang Sechan dianggap sebagai timing yang pas mengingat kasus Suga masih sangat hangat dibicarakan. Meski begitu, video yang muncul tanggal 8 Agustus itu sebenarnya sudah direkam dari jauh-jauh hari. Jadi ucapan Yang Sechan tidak benar-benar tertuju kepada Suga BTS. Jika kasus Suga BTS ini terus berlanjut, kira-kira apa yang akan terjadi pada Suga BTS? Haruskah ia dihukum sesuai ketentuan yang berlaku? Atau pada akhirnya agensi akan menyelesaikan kasus ini tanpa hukuman? Berikan komentar kalian.